saya Ila Karmila, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sekolah Dasar Negeri 46 Matero Wali. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, namun ditemani oleh beliau, rekan guru yang ada di sekolah kami. Beliau sebagai wali kelas 3 di SD 46 Matero Wali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya Bu, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, agar nantinya saat Ibu disupervisi di dalam kelas Ibu sudah merasa percaya diri, lebih fokus dalam proses belajar. Baik Bu, nantinya proses supervisi itu saya akan mengamati Ibu dalam proses pembelajaran agar nanti proses pembelajaran Ibu itu berjalan dengan baik. Oh iya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan supervisi, kira-kira apa yang perlu Ibu siapkan? Nah, yang saya siapkan sebelum supervisi yaitu modul ajar atau RPP, kemudian LKPD, evaluasi atau penilaian, serta media pembelajaran. Nah, jadi nantinya Ibu akan menyiapkan RPP ya Bu, atau yang sekarang kita kenal namanya modul ajar. Kemudian LKPD-nya, selain itu juga evaluasi ya, penilaiannya yang luar biasa ya Bu. Selain itu, tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu akan capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan hingga 1000 dengan pasif menggunakan strategi operasi hitung berdasarkan nilai tempat. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu di sini adalah penjumlahan dan pengurangan hingga 1000 ya Bu. Iya. Ya, dengan fasih menggunakan beberapa strategi. Iya. Iya, operasi hitung berdasarkan nilai tempat. Tadi Ibu mengatakan media pembelajaran. Kira-kira media pembelajaran apa yang bisa membantu Ibu di kelas nantinya? Nah, media pembelajaran yang saya akan pakai itu berupa stick. Ya, kemudian stick itu saya akan menggunakan beberapa warna agar siswa dapat membedakan mana nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sangat menarik ya Bu. Nanti Ibu akan menggunakan stick ya, atau bisa mungkin juga gunakan kancing ya Bu ya, kancing berwarna. Jadi nantinya Ibu itu akan setiap warna itu Ibu akan labelkan bahwa ini adalah puluhan, satuan, ribuan. Ini yang menarik sekali ya Bu ini ya. Jadi dari tujuan itu kira-kira materinya apa Ibu? Materi pembelajarannya tentang apa? Penjumlahan bilangan. Penjumlahan bilangan. Oke. Selanjutnya Ibu, area pengembangan. Area pengembangan apa yang hendak Ibu akan capai nantinya? Nah, yang hendak saya capai nantinya adalah upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Jadi nanti Ibu akan memfasilitasi siswa Ibu itu agar dia mampu beradaptasi dengan temannya ya Bu. Iya. Selain itu, apa lagi yang Ibu kembangkan nantinya? Nah, yang saya kembangkan adalah pembelajaran ini dapat menstimulasi proses diskusi. Saya mau peserta didik terlibat dalam kelompok. Luar biasa Ibu. Jadi nanti Ibu di dalam kelas itu, Ibu mau semua siswanya terlibat dalam diskusi. Iya. Semoga nanti diskusi itu siswa masing-masing itu memiliki rasa percaya diri ya. Iya. Jadi nanti Ibu akan libatkan semua siswa dalam kelas ini. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan memulai? Kapan waktu Ibu akan supervisi? Apakah besok atau minggu depan? Saya rencana hari Kamis. Minggu depan ya Bu. Iya Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Nanti Ibu langsung saja disupervisi ya. Iya. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya telah melakukan pra-observasi dan selanjutnya saya akan melakukan supervisi di kelas. Terima kasih.
masing-masing titik ini saya sudah menuliskan angka-angka mulai dari 1, 2, 3 sampai 9 angka. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angka. Kemudian sebentar kalau saya sudah bagi per kelompok, maka setiap kelompok itu memilih salah satu nilai satuannya. Misalnya nilai satuan yang kita pilih di kelompoknya, misalnya kelompok ini memilih nilai satuannya itu 5 yang kita pilih. Kemudian di kelompok puluhan dia memilih misalnya angka 5. Kemudian di kelompok ratusan dia memilih misalnya angka 3. Kemudian di kelompok ini warna ungu dia misalnya memilih warna dia memilih angka misalnya 1. Kita bikin contoh misalnya ya. Di sini nilai puluhan kita memilih angka misalnya di sini ambil nilai salah satu nilai apa yang kita mau? 3. Ini sudah ya, sudah selesai sudah siap di sini 3 ya. Kemudian ini nilainya berapa? 5. Kemudian ini selesai juga diambil ya. Kemudian ini kemudian di kelompok selesai juga ini. Sudah selesai juga. Jadi sudah ada empat angka. Ini sudah satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Kemudian di bilangan yang kedua kembali lagi. Ini di kelompok satuan memilih lagi angka. Berapa kita pilih? Kemudian di kelompok puluhan kemudian di kelompok di kelompok sekarang kita jumlah. Nah, kita jumlah 3 tambah 1. Kemudian 5 ditambah siapa yang bisa mulai? Bagi nicknya, jadi setiap kelompok mendapatkan nick yang berwarna-warni. Jadi ada 4 macam. Ini yang saya bagikan satu kelompok sebanyak 4 warna. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini. Kemudian kelompok 4. Kemudian kelompok
saya Bila Kamila, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor dari Sekolah Dasar Negeri 46 Matirawati. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan. Beliau adalah Ibu Dimiana SPD sebagai guru kelas 3 di sekolah ini dan sebagai selaku guru yang telah saya observasi pada supervisi akademik. Dan kemudian ada Ibu Damiana Sebelah selaku pengajar praktik yang mendampingi selama di guru penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Mohon izin Ibu untuk melakukan percakapan dengan Ibu. Baik. Baik Ibu, selamat pagi hari ini. Bagaimana kabarnya sekali lagi? Baik Bu, pada percakapan observasi kali ini yang dimana Ibu sebelumnya kemarin telah dilakukan observasi di kelas Ibu dengan tujuan dimana untuk mengetahui sejauh mana proses Ibu telah melakukan pembelajaran. Dan pada pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Bagaimana Ibu sudah siap? Begini Bu, kira-kira dalam diskusi ini apa tujuan kira-kira yang kita akan capai? Tujuan yang saya akan capai yaitu saya ingin memastikan bahwa pada proses pembelajaran pada proses pembelajaran itu apakah proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan efektif, kemudian sesuai dengan standar yang diharapkan atau masih butuh bimbingan. Baik. Jadi pertanyaan yang saya akan ajukan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu atau apa yang Ibu rasakan waktu jalannya kegiatan observasi yang telah dilaksanakan? Alhamdulillah perasaan saya baik-baik saja, namun ada kendala sedikit di mana pada saat observasi saya merasa agak grogi karena selama ini pada saat saya mengajar saya hanya sendiri tanpa ditemani oleh guru lain. Namun pada saat observasi saya ditemani oleh Ibu dalam proses belajar mengajar, sehingga yang saya pikir pada waktu itu apakah siswa dalam berdiskusi nanti akan berjalan lancar. Terus yang kedua, apakah dalam berdiskusi nanti siswa menerapkan kedisiplinan. Terus yang ketiga, apakah dalam berdiskusi semua siswa akan aktif melaksanakan diskusi tersebut. Jadi perasaan Ibu waktu itu saja baik saja, alhamdulillah. Namun sedikit grogi ya Bu, iya. Juga namanya karena kita memikirkan bagaimana nanti siswa saya apakah aktif atau bagaimana yang saya sendiri. Yang kedua, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu telah lakukan, misalnya pembelajarannya bagaimana atau media yang digunakan bagaimana? Yang saya upayakan di sini adalah saya memfasilitasi siswa, berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran ini. Saya menstimulasi siswa dalam belajar berkelompok. Kemudian saya melatih siswa untuk berbicara dalam diskusi tersebut agar supaya siswa dapat melaksanakan diskusi itu dengan lancar dan bisa mempresentasikan hasil yang didapat dari pelajaran yang dipelajari ini. Luar biasa. Jadi menuju pengembangan ini Ibu akan melakukan bagaimana siswa itu berkolaborasi, bagaimana siswa berdiskusi dan sampai ke siswa itu menyelesaikan. Kira-kira apakah area pengembangan menurut Ibu ini yang sudah dilakukan sudah tercapai? Saya kira alhamdulillah sudah tercapai Ibu, karena dalam proses diskusi di mana siswa dapat bekerja sama dengan kelompoknya sendiri, dapat berdiskusi mengeluarkan pendapatnya masing-masing dengan bebas. Menurut Ibu sudah tercapai ya, karena di sini Ibu ingin siswanya berlatih, bisa bekerja kelompok, bisa berkolaborasi dengan temannya, dan alhamdulillah sudah tercapai. Kira-kira dalam
hal ini Bu, apakah ada kendala atau kekurangan yang Ibu dapatkan selama pembelajaran di kelas ini? Iya, ada kendala yang saya dapatkan di mana pada saat siswa berdiskusi masih ada siswa yang tidak belum aktif ya sepenuhnya. Kemudian mengenai disiplin masih ada juga siswa yang kurang disiplin, artinya masih bermain dengan permainannya sendiri, berbicara. Terus masalah apa metode diskusi ya, masih ada siswa juga yang belum sepenuhnya berminat dengan metode diskusi juga. Jadi Ibu mendapatkan kendala atau kekurangan, misalnya masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif. Mungkin siswa ini mengharapkan temannya ya Bu, ya karena kadang ada di teman Bu yang bantu Kak. Mungkin begitu pemikirannya. Baik Bu, kira-kira dari kendala yang Ibu temukan ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan agar nantinya proses pembelajaran Ibu semua siswa aktif di dalam kelas ini? Yang saya akan lakukan nanti, karena selama ini media pembelajaran yang saya berikan yaitu berupa bantuan, kemudian berupa bukti-buktian, bahkan ada yang berupa gambar, kemudian yang satu dari papan tulis. Namun saya akan mengupayakan untuk menggunakan laptop sebagai media pembelajaran agar siswa dapat melihat secara langsung prosesnya. Kemudian ini saya lakukan untuk lebih meningkatkan minat siswa dalam belajar. Biasa ya Bu, jadi Ibu di sini akan meningkatkan metode pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu, agar nantinya siswa semua aktif ya. Saya rasa penggunaan misalnya laptop atau menampilkan suatu gambar, saya rasa siswa aktif semua ya Bu ya, luar biasa. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik, bisa tercapai ya Bu ya. Terakhir, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan ini? Insya Allah saya menggunakan secepatnya. Ya, biasa Ibu secepatnya, karena sekarang kita mengingat di akhir semester, mungkin Ibu bagusnya akan melakukan di mana? Mungkin di awal ya Bu, di awal semester ya, luar biasa. Semoga apa yang Ibu ini, apa Ibu rencanakan, apa yang Ibu kedepannya bisa tercapai dengan baik ya Bu. Terima kasih atas waktunya, dan selanjutnya saya berikan kepada Ibu dari selaku pengajar pelatih untuk memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai pasca observasi. Silakan Bu. Alhamdulillah, luar biasa percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Mila beserta sejawatnya. Saya melihat tadi percakapan coaching ini sudah memenuhi standar alur-fit. Saya lihat di sana tidak ada tujuan, tidak ada strategi yang disampaikan, ada pengembangan strategi dan tidak lanjut. Cuma sedikit mungkin yang bukan, artinya saya ini bukan mengenai kekurangan ya, bukan kesimpulan saran tadi, kesimpulan ya. Ini bagus kalau ada kesimpulan setelah menyatakan tidak lanjutnya yang ada dilakukan. Itu saja ya. Semuanya sudah baik. Baik Bu. Oke, terima kasih atas umpan balik yang diberikan, dan semoga kedepannya proses coaching ini akan berjalan lebih baik lagi ya. Nantinya alangkah baiknya dibuatkan kesimpulan supaya nanti proses ini menjadi suatu acuan untuk kedepannya. Baik Bu, jadi terima kasih atas umpan baliknya, dan terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga jadi pasca observasi ini adalah salah satu kegiatan di rangkaian kegiatan di mana sebelumnya ada namanya pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi ini sebagai kegiatan akhir di proses ini. Terima kasih, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri percakapan ini, saya ucapkan banyak terima kasih.